Afwan. Nah, fadal. Kalau di tempat ini di Jember ya. Nah, Di Jember ni kalau budak kanak-kanak, nah, seawal usia berapa sudah boleh masuk madrasah? 4 tahun. 4 tahun di sana diberi nama Taman Kanak-kanak, Rawdatul Atfal. Berarti 4 tahun sampai berapa dia punya kuliah? 4 sampai 6 tahun. Tetapi dia full day. Sekolah pagi, pulang siang. Nah, kemudian umur 7 tahun sekolah pagi, pulang petang menjelang maghrib. Ada asrama ini ada tu. Itu nanti ada tingkatan berikutnya, ada asramanya yang 12 tahun ke atas. 12 tahun ke bawah tiap hari dia pulang. Pagi berangkat sekolah, menjelang maghrib pulang. Besok lagi. Ya. Maknanya ada asrama 12 tahun. 12 tahun ke atas asrama. Ada putra, ada putri. 12 tahun di Jember, dia belajar berapa tahun dia boleh pergi ke Yaman ke, pergi Madinah ke? Kalau sudah umur 18 tahun, dia bisa. Maknanya kalau 18 tahun dia, kalau raya dah bagus lah, insyaAllah. Ya lumayan lah. Ya kurang lebih insyaAllah. Bismillah. 19 ke 19. Atau artinya pindah ke Jember. Nah, InsyaAllah boleh sampai. Belum sampai lagi. iya. Nah, kata Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri, salah satu masyayikh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan ilmu hadis, rijalul hadis, datang ke Yaman untuk mencari riwayat hadis. Sampai di Yaman, ajabahum Ma'mar bin Rashid ini disenangi oleh orang Yaman, keilmuannya, ilmunya itu. Akhirnya orang Yaman bilang, ihbisu, tangkap dia, masukkan penjara. Betul. Nah, dinikahkan. Disuruh ikat. Nah, tak boleh pulang. Dia, nama Utsman untuk Indonesia dinikahkan. Oh gitu ya. Di luar dah tumpah. Khair insyaallah. Baik. Ayat nomor Nah, Taufik. Boleh terangkan sedikit mengenai salah faham orang tentang perjuangan jihad. Maksudnya ada orang yang telah menganggap sesuatu perjuangan menentang mana-mana pemerintah atau mana-mana orang kafir itu adalah satu jihad. Coba diulangi lagi. Maksudnya perjuangan jihad mana satu yang benar dan mana satu perjuangan jihad yang memiliki ideologi khawarij. Al-jihad salah satu amalan tertinggi dalam Islam yang Rasulullah katakan wa darwatul sanamil Islam al-jihad. Puncak tertinggi amalan Islam itu adalah jihad, kata Rasulullah. Ayat Al-Quran dan hadis ma'ruf. Al-jihad itu adalah memerangi kaum kufar. Memerangi kaum kufar. Sebagaimana jihad ini dia sebagai ibadah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jihad ibadah. Sebagaimana salat, saum, haji juga ibadah. Di dalam Islam setiap ibadah itu ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dia lalui, harus dia penuhi. Sama juga jihad. Bagaimana salat. Kalau seorang salat maghrib sebelum tiba waktu, tak sah salatnya walaupun dia ikhlas. Ya, walaupun salatnya 3 rakaat di masjid tak sah. Begitu juga yang lain. Maka jihad demikian. Ada 2 persyaratan dalam jihad. Bahkan ada yang menyebutkan 3 persyaratan. Nah, persyaratan pertama adalah al-quwwah, kekuatan. Al-quwwah terbagi menjadi 2. Ada quwwah hissiyah, kekuatan fisik, ya, para mujahidin, persenjataan, jumlah senjata, jumlah mujahidin, ya, strategi tempur, ya, untuk bertempur. Nah, ini quwwah hissiyah namanya.
kekuatan fisik. Yang kedua diberi nama al-quwwah al-ma'nawiyah, kekuatan maknawi, keimanan, akidah para mujahidin, ya, akidah kaum muslimin secara umum. Ini persyaratan. Yang pertama yaitu apa tadi? Al-quwwah, terbagi menjadi dua. Mungkin saja kuwah hissiyah terpenuhi, terwujudkan, ada senjata lengkap, jumlahnya banyak, mujahidin banyak, ya, uang untuk berjihad ada lengkap, ya. Tetapi persyaratan kekuatan yang kedua, kekuatan iman, takwa dan akidah. Kalau mujahidin yang jumlahnya banyak, ternyata di tengah-tengah mereka ada orang yang berakidah sufi, yang masih meminta kepada ya hadis fulan, ya wali fulan, maka kekuatan fisik yang banyak itu akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Allah menyatakan insan surullah yang sursukum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam ayat lain, yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Jika Allah mau menolong kalian, maka tak ada pihak pun yang bisa mengalahkan kalian, siapapun dia sebesar apa, kalau Allah sudah mau menolong kalian. Tetapi apabila Allah sudah tidak lagi mau menolong kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian? Siapa? Kalau Allah sendiri sudah tidak mau menolong, bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kalau di tengah mujahidin ada yang berbuat syirik, pakai jimat-jimat, ya, mau tempur sebagaimana terjadi di Afghanistan, sebagian saudara kita ada Allah, ya, ini pakai jimat kebal, ambil tanah kubur seorang wali, ditaruh di sini, diikat di senjatanya, ya, mencari keselamatan dan yang lainnya. Ada syirik. Allah marah dengan ini. Allah lebih marah kepada dosa syirik dibandingkan dosa zina dan dosa khamr. Dosa khamr besar enggak? Besar. Dosa zina besar. Allah marah. Tetapi dosa syirik Allah lebih marah. Nah, barakallahu fikum. Nah, begitu juga di tengah umat masih banyak amal-amal bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini semua akan melemahkan kekuatan umat. Belum lagi secara fisik juga kita umat Islam lemah sekarang, ya kan? Lemah umat Islam secara fisik. Ini kalau kita berbicara persyaratan kedua, ini persyaratan pertama tadi ya, ada dua macam ya. Persyaratan kedua adalah satu, tongkat komando, ya, harus satu. Pemimpin yang ditaati oleh seluruh mujahidin, bukan kelompok-kelompok, firqah. Ya. Ini yang semakin memperlemah, menjadi muslimin bu'asa, dhaif. Antum lihat di Palestina, ada kelompok jihad Islami, ada Al-Qaeda, ada Hamas, ada Hizbullah, Fatah, Ansarus Sunnah, banyak, lebih mungkin dari 10 kelompok. Masing-masing kelompok ada amir, ya, amir mujahidin. Kelompok ini ada amir, ini kelompok, masing-masing ada kebijakan, ada ketentuan. Kapan mau menyerang, kapan tidak. Subhanallah, hancur umat Islam. Komando harus satu. Ketika mereka diminta untuk bersatu, tak mau mereka. Bersatu, tentukan satu amir, tak mau mereka. Belum lagi kita tahu yang kelompok ini sufi. Subhanallah, mana mungkin Allah menolong. Kita ingat perang Hunain. Perang Hunain ya, dipukul mundur umat Islam, sempat dipukul mundur oleh kaum musyrikin. Padahal jumlah secara fisik, jumlah senjata, pedang, tombak, panah, dan yang lainnya banyak. Jumlah mujahidin banyak. Ya. Kenapa salah? Apa ada yang berbuat syirik? Tidak ada. Apa ada yang berbuat bid'ah? Tidak ada. Hanya menurut kita, hanya dosa berbangga, ujub. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin
Ingat kalian waktu perang Hunain, kata Allah. Ingat ketika ternyata sebagian kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Yang berbangga itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Mas'ud dari para sahabat ibadah yang baru masuk Islam. Banyak mana kita perang. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata jumlah yang besar, jumlah tentara yang besar, jumlah mujahidin yang besar tadi banyak tidak mampu memberi manfaat pada kalian sedikit pun. Bumi terasa sempit. Kalian lari mundur. Subhanallah. Tidak ada Hizbullah, tidak ada Hasan Sayyid, Hasan Nasrullah. Wala yang lainnya dari Khawarij dan Sufi, Syiah. Tidak ada. Sunni, Tauhid. Nah, salaf. Lalu bagaimana dengan jihad di zaman ini? Maka sekarang yang ada ini, jihad adalah tidak syar'i. Lebih-lebih, apa yang dilakukan sekarang pengeboman. Mana itu jihad? Di Indonesia misalkan Imam Samudra, kemudian siapa itu Mukhlar, Amrozi dan yang lainnya. Subhanallah. Begitu juga Usama bin Laden. Nah, ya, Saddam. Nah, telah mengebom, jika benar ya, pro kontra benar tidaknya WTC ya, itu diledakkan oleh siapa terserah, tidak urusan mereka. Tetapi Usama mengatakan kami yang bertanggung jawab, sudah mengatakan dia. Setelah itu Amerika kembali menyerang Afghanistan. Yang hancur gedung, 2 menara kembar, ya, Pentagon sedikit, ya. Hanya kata Yahudi sahel. Nah, setelah itu Afghanistan diserang. Ya. Para mujahidin Al-Qaeda lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Yang diserang ibu-ibu muslimin, nenek-nenek, bayi-bayi, sekolah-sekolah, kebun-kebun, pasar-pasar, hancur. Dalam waktu sekejap, puluhan ribu, bahkan disebutkan ratusan ribu muslim wafat di Afghanistan. With WTC berapa yang mati? Anggap 10.000. Karena tambah. Tak seberapa. Dan yang mati di gedung itu siapa? Mungkin banyak kalau ada muslim, mungkin gak sholat. Kebanyakannya juga wallahu a'lam manhum. Sementara di sini saudara-saudara kita muslim dan muslimah, kita rugi. Barakallahu fikum. Setelah mengebom di Indonesia, bom Bali, lari. Sembunyi di sana, sembunyi sana, yang pakai jenggot potong jenggot. Bahkan mujahidin, mujahidin itu berwibawa, bukan dikejar-kejar seperti itu. Mujahidin itu berwibawa, punya kehormatan, martabat, harkat dan martabat. Hakada mujahidin. Coba perhatikan sekarang. Maka itu bukan jihad yang syar'i. Bukan jihad yang syar'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman ini seperti di Palestina, para ulama sebenarnya memerintahkan berhijrah. Tapi haula Khawarij, ulama ini antek-antek Yahudi, umala Yahudi, berfatwa untuk kepentingan Yahudi. Masa orang disuruh muslimin diceritakan untuk hijrah dari Palestina? Coba. Karena pakai logika, nggak pakai ilmu. Mana yang lebih mulia? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Makkah. Masjidil Haram, Makkah, Ka'bah. Tertinggi. Nomor 2 mana? Peringkat kedua Nabawi. Baru yang ketiga Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW lahir di mana? Makkah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Makkah. Orang Makkah, Quraisy. Ya. Ayah mereka yang membangun Ka'bah. Subhanallah, ketika Islam tak mampu, tak punya kekuatan Rasul, hijrah keluar. Tidak kemudian Umar, ya Rasul kita keluar dari Makkah. Ka'bah yang dibangun oleh ayah kita Ibrahim dengan putranya Ismail. Ya, langsung karena perintah hijrah keluar. Menangis Rasulullah, sedih, tapi kesedihan tidak mengalahkan keilmuan, tidak mengalahkan ilmu. Keluar, pergi ke Madinah. Begitu juga di Palestina. Para mujahidin itu habis ke 4 roket, ya, ke Tel Aviv, Israel. Roketnya tidak sama dengan roket Israel. Roketnya sudah roket-roket lama, ya.
TNT-nya itu sudah basah. Kadang-kadang jatuh meledak, kadang-kadang tidak meledak. Begitu lepas roket, masuk ke kafe, tahu kafe? Kafe diskusi Yahudi. Nah, kalau diskusi kan banyak pemah kan ya. Mungkin pemerintah Yahudi sendiri juga sudah capek payah menghadapi mereka. Bosan. Mati 45 Yahudi. Yahudi teriak-teriak. Yang punya media massa, punya surat kabar, radio, internet ini siapa yang punya? Yahudi. Teriak, ini Muslimin Palestina melanggar perjanjian damai, gencatan senjata, mereka tidak amanah, tidak menghormati perjanjian. Lihat, teriak mereka. Umat Islam itu bilang nggak tahu. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Pro kontra kita sudah kalah. Ya. Barakallahu fikum. Sudah sepekan setelah itu Amerika, anjing Yahudi, dia bilang ya sudah, serang balik, kirim pesawat tempur. Kalau tadi yang diserang kafir Yahudi, sepekan setelah itu yang diserang kampung-kampung Muslim, masjid Muslim dibombar itu. Yang mati muslimah, bayi. Kemana tadi yang melepas roket? Lari mereka. Yahudi senang sebenarnya. Ditunggu lagi kapan ada roket. Ditunggu oleh Yahudi. Itu bukan jihad. Kita kemudian dibuat kisah-kisah dusta. Kenapa saya katakan dusta? Kita punya banyak teman di Palestina, ahli sunnah. Kisah batu melawan tank. Bukan seperti itu jihad. Nah, tidak demikian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kalau dia mujahid yang mengerti jihad, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan, baik kekuatan berkuda, kalau di zaman ini ya pesawat tempur, tank dan misalnya, ya. Barakallahu fikum. Siapkan kekuatan itu dengan bentuk kekuatan yang dapat membuat takut musuh-musuh kalian. Nah, kalau musuh kita nggak takut malah tertawa, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Barakallahu fikum. Ini problem besar. Maka dari itu tidak ada yang lebih baik dari thalabul ilmi. Belajar ilmu kitab was sunnah. Sehingga syubhat Syiah, syubhat Khawarij, Sufi dan yang lainnya itu terbantah dari umat. Jadi di zaman ini sekali lagi tidak ada jihad yang syar'i di zaman ini. Lalu gimana kita nggak ada jihad? Ada apa? Kenapa? Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah tidak bisa berjihad. Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, diazab. Sumayyah dibunuh, ditombak kemaluannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ada seorang Muslim yang lebih pemberani dibanding Rasul? Ada yang syuja'an seperti Rasul? Tak ada, siapapun tidak ada yang seperti Rasul berani. Kecintaannya kepada umat, ya, tidak ada yang semisal Rasul. Ketika mendengar itu, ya Rasulullah, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir disiksa ya Rasulullah. Sumayyah, apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasanmu nanti adalah surga. Sabar. Kata orang sekarang, Anda bisa bilang sabar. Mana bantuannya? Kata orang sekarang, Rasulullah hanya bilang sabran. Umar, ada yang pemberani seperti Umar? Umar, sahibus sayf, Ali bin Abi Thalib, yang kalau bertempur dulu pasti ada mubarazah. Mubarazah sebelum tentara tempur, diutus 1-2 bertempur. Apa namanya? Ada tenaga. Nah, mubarazah itu Ali. Ali mendengar keluarga Yasir disiksa, diazab, tak bisa berbuat apa-apa. Dalla Usama bin Laden sarjana ekonomi. Tahu antum sarjana ekonomi? Dia belajarnya kuliahnya di sarjana ekonomi. Mau jadi mufti. Harus penting ini diketahui bahwa Islam itu tidak bisa dengan emosi. Islam dengan ilmu. Nah, wajib dengan ilmu. Nah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal
Disiksa. Disiksa karena apa bila diazab? Karena Islam, karena iman. Nah, tauhid. Hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Rasulullah mendengar itu semua. Ada Rasul di Mekah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, para sahabat pemberani. Jadi nggak bisa berbuat sampai akhirnya diboikot, embargo, ya, selama 3 tahun di Syekh. Nah, di sebuah wadi lembah, bayi mati, orang tua mati, ibu yang menyusui tak keluar air susunya, tak ada makan. Biji kurma kalau kita dibuang sekarang, mereka dikumpulkan, selesai makan kurma kumpulkan, kering, ditumbuk, dimakan. Tenda khaymah yang terbuat dari kulit itu dikeringkan kemudian dimasak, dimakan. Subhanallah. Nah, 3 tahun sampai akhirnya dengan terpaksa hijrah. Para pemberani ini tadi hijrah, taat kepada Allah, sayang kepada muslimin, sampai akhirnya Allah beri kekuatan, Allah beri iman. Terjadilah perang Badar, perang pertama. Kemenangan demi kemenangan. Jadi sekali lagi, ikhwanifiddin, ada terjadi. Yang ada adalah sekarang ini beramal soleh dan berdakwah. Ada yang lebih pemberani di zaman ini dibanding Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ada. Dia mujahid tapi dengan ilmu. Ketika menjelaskan ayat ke-77 surat An-Nisa, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidaklah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang-orang yang telah Allah perintahkan untuk menahan diri tidak berperang, dan Allah perintahkan untuk mereka melakukan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sementara waktu sholat, zakat pada waktu itu, tetapi mereka masih menginginkan perang. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika benar-benar telah Allah wajibkan peperangan, mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alainal qital. Ya Allah, kenapa kau wajibkan perang ini kepada kita? Sebentar, tunda ya Allah, tunda. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, di saat kaum muslimin lemah di suatu masa atau lemah di suatu negeri, hendaknya beramal dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menahan diri bersabar. Di saat muslimin kuat di suatu masa atau di suatu negeri, maka beramal dengan ayat-ayat yang berperintah berjihad. Jadi demikian Islam ilmiah. Kalau umat Islam ini berpikir ilmiah, Yahudi Nasara tidak mampu mengalahkan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insyaallah kita cukupkan sini. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji ini bermanfaat, menambah iman, kemudian jadi sebab ampunan maghfirah bagi kesalahan dan dosa-dosa kita.